Shalom, selamat datang di Firman Tanpa Topeng. Di pertanyaan malam ini, benarkah istilah alif lam mim memiliki makna tertentu? Jika ditinjau dari bahasa Syria, apa sebenarnya arti dan asal-usul istilah ini? Di video kali ini kita akan membahasnya berdasarkan bahasa, konteks, dan penjelasan dari narasumber. Simak sampai selesai karena jawabannya mungkin tidak seperti yang selama ini Anda dengar. Betul. Jadi bahkan sudah kelewatan batas, Bang. Jadi mereka akan membuat-buat semau hawa nafsu mereka. Alif lam mim itu Allah, kemudian Jibril, kemudian Muhammad. Jadi Allah, Jibril, Muhammad. Itu arti alif lam mim. Seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya, silakan. ya. Jadi begini Bang Edi, saya juga ini belajar. Jadi maksud saya, kalaupun ada pertanyaan Bang Edi yang saya tidak bisa jawab, bukan berarti pertanyaan itu tidak ada jawaban, tapi saya harus tanyakan dulu gitu, atau itu jadi PR buat saya gitu. Itu lebih bagus, Bang. Jawaban seperti itu lebih baik ketimbang ngarang bebas, begitu. Jadi kalau kita nggak tahu, jangan ngomong tahu, karena begini, semua yang kita ucapkan itu akan dituntut pertanggungjawabannya, betul? Betul. Nah, kecuali jadi kita lagi bercanda. Saya, kalau lagi bercanda kan lain, begitu. Namanya juga bercanda. Nah, Mas. Jadi kalau menurut saya bukan Bang Edi sini saya betul tahu banyak memahami ajaran Islam, maksudnya mengkaji Al-Quran itu betul, saya percaya itu. Cuma terkadang pertanyaan Bang Edi sini kadang mengecoh dalam artian tidak ini juga tidak masuk akal. Maksudnya begini, bukan tidak masuk akal. Karena gini, terkadang Al-Quran itu banyak diartikan Bang Edi itu secara letterlek aja, artinya harfiahnya, bukan. Padahal Al-Quran itu kan dikatakan walaupun lautan menjadi tinta dan ranting menjadi pena, itu tidak akan cukup untuk membahas kebesarannya itu, artinya keluas maknanya itu. Jadi kalau diartikan sedikit-sedikit, itu maksud saya belum hebat gitu. Baik, saya kasih contoh ya Bang ya. Kita kasih contoh sekarang. Begini Bang. Iya. Benar tidak? Iya. Benar tidak bahwa tujuan Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya? Betul atau tidak ada ayat seperti itu? Ya mungkin ya ada ya, sering juga saya dengar ya. Oke. Lalu kenapa diturunkan? Ya sebentar. Lalu kenapa diturunkan tetapi tidak ada yang ngerti? Ini satu kontradiksi. Saya kasih contoh. Saya kirimkan kepada Anda surat dalam bahasa Indonesia supaya kamu mengerti. Tetapi sudah saya buat pun dalam bahasa Indonesia, kamu pun tidak ngerti juga. Jadi begini Bang, saya kasih tahu rahasia besar. Ini saya kasih tahu rahasia besar. Jadi begini Bang. Kalau coba Anda bisa dibisukan dulu Bang, karena berisik sekali suaranya Bang. Nanti kalau Anda mau ngomong baru buka ya. Coba. Oke, baik. Jadi begini. Jadi pertama-pertama, kalau kita mau jujur, orang-orang Islam sendiri, para ulama sendiri, itu berbeda pendapat tentang apa arti Al-Quran. Ada yang ngomong Quran itu sebenarnya sudah nama, sebagaimana nama Injil, sebagaimana nama Taurat, begitu. Yaitu nama kitab gitu. Tapi ada juga yang ngomong Quran itu berasal dari kata qara'a. Ada yang ngomong bacaan, ada yang ngomong mengumpulkan. Jadi akibat banyaknya tafsir tentang apa sebenarnya arti Al-Quran, itu membuktikan bahwa sebenarnya orang Islam sendiri tidak punya kesepakatan tentang definisi Al-Quran tersebut. Ada yang ngomong lafaz Quran itu ada hamzahnya. Ada yang ngomong nggak ada hamzahnya aslinya. Begitu. Nah, sekarang Bang, sebenarnya ini sudah dikaji mendalam Bang. Ada satu buku yang membahas masalah ini dengan sangat bagus. Buku itu berjudul The Syro-Aramaic Reading of Quran. Jadi buku itu membahas sebenarnya Quran ini tadinya bahasa apa. Jadi Bang, telusur punya telusur, Quran ini sebenarnya adalah naskah orang-orang Kristen dari Syria. Nama asli Quran itu adalah Keryana. Nama aslinya. Yang artinya adalah teks-teks liturgis. Nah, karena bahasanya bahasa Aram, bahasa Syria, itu orang-orang Arab nggak tahu. Makanya ada ayat di dalam Quran, saya terjemahkan atau saya buat Quran ini dalam versi Arab supaya kamu paham. Nah, saya kasih contoh Bang, saya kasih contoh logisnya begini. Kalau Abang melihat kitab tafsir Ibnu Katsir, ada tulisan dalam bahasa Indonesia, itu menggambarkan apa?
ketika Anda ketemu tulisan dalam bahasa Indonesia, Harry Potter dalam bahasa Indonesia, Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia, naskah proklamasi kemerdekaan Jerman dalam bahasa Indonesia. Coba, kata-kata dalam bahasa Indonesia itu mengindikasikan apa? Dibuka, Bang. Ya. Maksudnya gimana itu bahasa anunya itu di Indonesia itu gimana? Susah kan? Makanya teman-teman yang saya itu perlu teman ngobrol yang cerdas. Nah, Kalau ini orang nggak terlalu- cerdas agak ini sedikit terlalu- berat, Bang. Gini, ini terlalu saya bantu, jauh, Bang. kan? Sebentar, Bang. Saya bantu. Gini, saya Menjelaskannya ini bantu. terlalu ya. Baik, saya bantu begini. Itu mengindikasikan bahwa buku itu adalah terjemahan. Jadi Ya. setiap Anda baca buku, coba dibisukan lagi, Bang, karena berisik, Bang. Dibisukan Nah, lagi. Enggak apa-apa, saya dengar bagus di sini. Bukan karena sayanya, Anda nggak dengar tentu, karena suara Anda nggak dengar. Di sini yang dengar pusing. Gini. Jadi Bang, setiap ada kata-kata dalam bahasa ABCD itu mengindikasikan terjadinya sebuah penerjemahan. Saya kasih contoh. Kalau Harry Potter, novel Harry Potter itu bahasa aslinya itu Inggris. Makanya kalau saya kasih kamu Harry Potter yang bahasa Inggris, karena misalnya kamu tidak ngerti bahasa Inggris, maka saya buat Harry Potter dalam bahasa Indonesia supaya kamu mengerti. Nah, contoh juga, saya kasih contoh. Buku Laskar Pelangi, novel Laskar Pelangi dalam bahasa Inggris. Kenapa ada tulisan dalam bahasa Inggris? Karena itu tadinya bukan bahasa Inggris. Coba, saya kasih contoh. Pernah nggak Anda baca koran? Anda beli koran sekarang, koran Sindo, ya? Ada nggak di situ tulisan begini? Saya tulis berita ini dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Perlu nggak dia nulis begitu? Nggak perlu. Oke. Ini berarti tidak Bang perlu Edis nulis ini, itu. saya udah paham. Berarti Bang Edis mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan bahasa asli. Betul, Al-Quran itu aslinya bahasa Syria atau bahasa Aram begitu. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Nah, itu- Arab dan bekas sebentar dikit Bang. Dan bekas-bekas bahwa Quran itu memang bukan bahasa Arab aslinya itu masih bisa kita temukan sampai hari ini. Bekas-bekasnya Ya, masih kalau- ada, tidak hilang sama sekali. Ya, itu kan gini Bang, itu kan pendapatnya versinya Kang. Bang Edis. Tapi kalau versi dari kami memahami bahwa bahasa Arab itu memang dari Oke, Arab. kalau gitu. begitu apa arti alif lam mim? Silakan. Ya, alif lam itu menurut yang saya tanyakan dari guru saya, itu artinya Annallaha ya'lamu, Allah mengetahui segala sesuatu. Ah, itu namanya ngarang bebas, Bang. Jadi begini, Nah, Bang. gitu kan, Jadi begini. Sebentar, giliran kita Bang. jawab, Gini, kok Bang. ngarang bebas. Loh, iya Ini karena tidak ngarang fair, Bang Edis. bebas. Alif lam mim itu adalah kosakata. Al-Quran itu kan bahasa. Betul nggak? Kata-kata bukan singkatan-singkatan. Zaman dulu belum ada kata abbreviation atau singkatan itu belum ada. Betul nggak? Betul nggak? Saya tidak tahu. Itu kan Iya, zaman di dulu Al-Quran belum kan ada memang singkatan, beberapa Bang. ayat yang Sebentar. Zaman dulu belum ada singkatan. Saya kasih contoh. Singkatan itu PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Singkatan. Yang seperti itu nggak ada di Quran. Jangan dibuat-buat. Jadi saya kasih tahu, Bang. gini Bang. Saya kasih tahu, Bang. Aduh, Ini dengarkan kalau saya, siapa- dengarkan. Ya, Coba di ya, mute dulu, Bang. silakan. Dibisukan dulu. Saya kasih tahu. Bang Edis aja Jadi, mau Bang. Ya, karena Anda itu ngarang bebas, Bang. Di sini tidak diterima yang namanya ngarang bebas. Masa alif lam mim artinya hanya Allah mengetahui segala sesuatu? Kalau Allah mengetahui segala sesuatu, dibikin bahasa Arabnya ada lagi, Bang. Bukan itu. Gini. Jadi, Bang, kenapa itu ada tulisan alif lam mim? Itu kalau ditinjau dari bahasa Syria, bahasa Aramaik, itu sebenarnya cara bacanya itu adalah alem. Apa arti alem? Alem itu artinya tenanglah atau heninglah. Itu artinya. Jadi kalimat itu dibuka ketika orang memulai liturgis peribadatan dalam rumah ibadat. Nah, makanya dibaca alem, artinya adalah heninglah, tenanglah karena akan dibacakan kepadamu firman Tuhan. Itu penjelasannya. Dan banyak kosakata-kosakata yang masih bisa kita telusuri di dalam bahasa Aramnya. Mau saya kasih contoh lain? Mau nggak saya kasih contoh lain? Enggak, saya sudah tanggap itu, Bang. Jadi itulah pembahasan mengenai istilah alif lam mim. Jika ditinjau dari bahasa Syria dan konteks yang dibahas dalam video ini, pada akhirnya kita perlu melihat setiap istilah berdasarkan bahasa, sejarah, dan konteksnya secara utuh. Bukan hanya berdasarkan klaim atau potongan informasi.
Kalau menurut Anda pembahasan ini menarik, silahkan klik like, subscribe, dan bagikan video ini. Tulis juga pendapat Anda di kolom komentar. Kita akan terus membahas berbagai fakta dan pertanyaan seputaran bahasa, sejarah, dan agama secara kritis dan terbuka. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.